dari LKPD pertemuan kelima, yaitu pohon permasalahan dan juga sistem berpikir kritis dari permasalahan yang telah kita tentukan. Permasalahannya yaitu teh kombucha, yang bagian atas yaitu dampak, yang bagian bawah yaitu penyebab. Untuk dampak dari permasalahan kita yaitu teh kombucha, ada minat konsumsi yang rendah, resiko kontaminasi bakteri jika tidak steril, memperkuat imunitas tubuh, dan juga sebagai alternatif minuman bersoda. Selanjutnya, karena penyebab di pohon permasalahan dan juga dalam berpikir sistem ini sama, jadi kita langsung aja ke berpikir sistem ini, yaitu ada modernisasi. Modernisasi ini sama halnya dengan kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk revolusi minuman fungsional atau probiotik modern, sama halnya dengan peluang ekonomi dan peningkatan pemanfaatan sumber daya. Kebaruan dan inovasi fermentasi sama halnya dengan manfaat mengkonsumsi teh kombucha. Berikutnya, alternatif teh yang sering dikonsumsi masyarakat akan tadi menimbulkan dampak kesehatan diabetes, berkesinambungan dengan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap teh kombucha. Jadi, selanjutnya saya akan memaparkan tentang aktivitas adalah pemetaan tujuan jangka waktu kurang lebih 1-3 bulan. Targetnya menemukan perluan riset atau optimal dengan bahan pangan lokal seperti jahe dan serai untuk menutupi atau mengurangi rasa asam yang tajam. Untuk jangka menengah antara 1 tahun, targetnya memastikan produk memenuhi standar kesehatan dan regulasi untuk distribusi yang lebih luas. Untuk jangka panjang antara 1 tahun targetnya menjadikan teh kombucha sebagai alternatif minuman sehat utama di masyarakat dan memperluas jangkauan pasar. Untuk aktivitas 2 adalah pemetaan pemangku kepentingan. Di tingkat sekolah ada siswa, guru pembimbing, lalu pihak administrasi dan kepala sekolah. Untuk tingkat kota dan kabupaten ada dinas kesehatan kabupaten, ada dinas pertanian dan ketahanan pangan, ada pengembangan dan pelaku UMKM. Yang terakhir adalah masyarakat lokal. Untuk yang tingkat provinsi dan nasional ada Kementerian Kesehatan, ada Majelis Utama Indonesia, ada BPOM dan akademis dan universitas. Selanjutnya saya akan membacakan LKPD 4 aktivitas 1. Yang pertama 1A, modernisasi dan arus globalisasi membawa kebaruan dan inovasi bioteknologi fermentasi. Salah satunya adalah teh kombucha. Yang kedua 2A, teh kombucha adalah teh fermentasi dengan bakteri probiotik yang baik untuk pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, namun sayangnya di Indonesia masyarakat lebih memilih teh yang tinggi gula dibandingkan teh kombucha yang belum populer dan belum banyak dikenal masyarakat. Yang keempat, karena rasanya yang dirasa masih asing dan berbanding terbalik dengan teh yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, menciptakan motivasi ataupun inovasi teh kombucha dengan tumbuhan bahan pangan lokal seperti jahe dan serai untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Karena yang stage atau kekuatan mengikuti menggunakan bahan pangan lokal, jahe dan serai yang didapat memiliki dasar penelitian menggunakan metode ilmiah, produk memiliki fungsional dan didukung oleh guru dan fasilitas laboratorium di sekolah. Kemudian yang kedua, opportunities atau peluang. Pertama, minuman sehat dan fermentasi. Masyarakat menggunakan pilihan minuman fungsional, potensi pengembangan UMKM, kombucha masih tergolong dalam tempat ini. Dan yang kedua, yakni riset, yakni yang pertama komunikasi optimal, tingkat penerimaan tinggi, produk memiliki keseimbangan rasa, berbagai seimbang menjadi produk kewirausahaan siswa, dan meningkatkan minat masyarakat terhadap minuman fermentasi. Yang keempat, aspiration atau aspirasi, yaitu menghasilkan produk kombucha yang diterima masyarakat, mengembangkan produk rasa, meningkatkan jenjang status berkeadilan, mengembangkan inovasi minuman sehat berbasis baik berkembang. Baik, di sini kami akan melanjutkan LKPD 6 dan 7. Di dalamnya ada kegiatan produk, terdapat persiapan penyediaan alat. Yang kedua ada produksi penyeduhan teh manis. Yang ketiga ada eksperimen proses fermentasi dengan variasi durasi. Yang keempat ada pengujian pengukuran pH, total asam, pelaksanaan uji organik. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama siswa sebagai peneliti, guru pembimbing, panelis uji, dan pihak sekolah. Target produk yang ditargetkan adalah minuman fungsional teh kombucha dengan inovasi penambahan bahan pangan lokal. Tujuan Biaya strategis penggunaan bahan baku lokal seperti jahe dan serai cukup murah serta mudah didapat. Yang terakhir lokasi, kegiatan penelitian dan produksi dilakukan di laboratorium kimia SMA Negeri 1 Tumpang. Baik, di sini juga ada indikator perubahan. Di dalamnya ada karakteristik sensoris. Yang kedua ada parameter kimia. Yang ketiga ada standar keamanan. Lalu di sini ada tujuan produk. Tujuan produk utama ini adalah yang pertama mengoptimalkan fermentasi teh kombucha guna meningkatkan kualitas sensoris. Yang kedua ada meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat melalui pemanfaatan teh kearifan lokal. Yang ketiga, menyediakan alternatif minuman sehat yang kaya antioksida dan probiotik. Lanjut, pesan kunci, yaitu inovasi ini menekankan bahwa teh kombucha dapat menjadi minuman lezat yang dapat diterima di masyarakat melalui optimalisasi durasi pemanfaatan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang LKPD 8 terkait dengan pengguna dan menerima produk Jinja atau Ginger Kombucha. Di pengguna ada dua yang menjadi syarat utama. Yang pertama adalah siswa. Mengapa? Karena siswa adalah pengkonsumsi yang paling aktif dalam mengkonsumsi minuman yang tinggi akan gula. Kemudian yang kedua adalah orang tua, karena mereka terbiasa dengan minuman-minuman tradisional seperti jahe. Dan juga ada penerima. Penerima di sini kita menargetkan 3 sasaran. Yang pertama adalah warga sekolah dengan imun tambahan. Yang kedua penderita masalah penyakit ringan. Dan yang terakhir adalah pedagang jahe dan juga serai. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan LKPD 10. Yang pertama tujuan yang dicapai. Proyek pengembangan inovasi minuman fungsional bernama Jinja. Waktu dan lokasi Maret sampai April 2020 di lingkungan SMA Negeri 1 Tumpang. Tujuan ciptakan minuman berbasis fermentasi yang mampu meningkatkan imunitas tubuh. Kekuatannya yaitu keterampilan pemakaman tentang proses fermentasi alami, soft skills, kerjasama, tim yang solid, berkualitas, dan kemampuan analisis masalah. Keunggulan inovasi produk yang unik dibandingkan minuman biasa. Kelemahan keterbatasan waktu karena materinya jadwal pelajaran kelas 11. Resiko kegagalan proses fermentasi akibat kemampuan udara atau perubahan satu lingkungan yang tidak stabil. Selanjutnya anggota ketua ANSA, presentasi Akasia dan Karsa, korporat Akasia dan Aura, promosi Akiska, Thailand, Bayu dan Bintang, analisis alun status dan biologis, kebutuhan alat produksi yang higienis dan bahan baku dan serta jahe dan serai yang berkualitas. Baik anggota, setiap anggota dapat saling mendukung bekerjasama dan membangun aktivitas.
Namatif, Cinta, Solkan, Healthy, Six, Natural Tips, Hashtag, Cinta Project, Semua Satu Tumpang, Minuman Fungsional, Generasi Sehat, dan Kombucha Inovasi. Kesepakatan, aturan menjaga kebersihan, sterilisasi saat proses fermentasi, menyelesaikan tugas sesuai bagian peran, komunikasi catat setiap perkembangan dalam jurnal project, evaluasi melakukan pengecekan kualitas produk, rasa, dan kondisi serta berkawal. Aktivitas 2, guru pembimbing memberi bimbingan teknis serta mengawasi keamanan kerja di laboratorium. Wiki Kombucha menyediakan panduan lengkap tentang jumlah langkah, takaran bahan yang tepat bagi pemula. Laboratorium menyediakan fasilitas alat ukur seperti pH meter dan peralatan titrasi untuk memantau karakteristik kimia selama fermentasi. Koni jahe dan sayur lokal menjamin ketersediaan bahan pangan lokal yang berkualitas. Media sosial sebagai sarana promosi dan edukasi mengenai manfaat serta keamanan konsumsi kombucha. Terima kasih. Kali ini kami akan membahas pertemuan 11 yang terdiri sebagai komponen pembiayaan sidal yang terdiri dari 1. Pengadaan bahan baku seperti teh, gula, madu, atau butuh starter seperti hampir Scoopy. Yang kedua yaitu bahan pangan lokal seperti jahe dan serai. Yang ketiga, operasi uji sensoris yaitu konsumsi untuk panelis tidak terlatih selama uji coba. Yang keempat yaitu alat tulis kantor yang digunakan untuk percetakan kuesioner penilaian dan juga laporan riset. Berikut adalah bahan-bahan atau komponen yang dibutuhkan beserta harganya. Yang pertama yaitu teh 1 pak seharga Rp8.000. Yang kedua yaitu gula pasir dengan yang kedua yaitu gula pasir sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp9.000. Yang ketiga yaitu jahe sebanyak 1/4 kilogram dengan harga Rp5.000. Yang keempat yaitu serai sebanyak 1/4 kilogram dengan harga Rp5.000. Yang kelima yaitu madu sebanyak 1 botol dengan harga Rp35.000. Yang keenam yaitu adalah bakteri Scoopy sebanyak 3 biji dengan harga Rp60.000. Kemudian untuk honor bagi konsumen panelis uji sebanyak 10 orang dengan total harga Rp50.000. Kemudian sewa peralatan pH meter selama 1 hari seharga Rp15.000. Kemudian toples fermentasi sebanyak 3 buah seharga Rp30.000. Dan untuk kebutuhan lain seperti ATK penelitian 1 paket seharga Rp20.000, cetak laporan 1 paket seharga Rp25.000. Kemudian untuk sumber pendanaan berasal dari dana awal dari kelompok, kemudian bantuan dari sekolah berasal dari guru pembimbing, orang tua sebagai pemberi dana tambahan, dan sponsor yang berasal dari kerjasama tim.